Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan bahas tentang tema yaitu episteme ilmu dalam Islam berlandaskan tauhid dengan anggota yaitu saya Mutiara Ramadhani dan rekan saya Rahma Izati Alhaq. Teori ilmu merupakan wacana yang sangat penting, terutama pada masa sekarang di negeri ini. Dominasi pandangan ilmiah modern atau barat telah begitu dalam merasuki pola pikir keilmuan Islam, sehingga tidak lagi menjadi sesuatu yang asing dalam pandangan keilmuan atau epistemologi. Islamisasi pengetahuan berusaha supaya umat Islam tidak begitu saja meniru metode-metode dari luar, dengan mengembalikan pengetahuan pada pusatnya, yaitu tauhid. Dari tauhid akan ada 3 macam kesatuan, yaitu kesatuan pengetahuan, kesatuan kehidupan, dan kesatuan sejarah. Kesatuan ilmu artinya ilmu harus menuju kepada kebenaran yang satu. Selanjutnya ada bagian-bagian dari episteme ilmu dalam Islam berlandaskan tauhid. Yang pertama adalah pengertian epistemologi, yang kedua adalah klasifikasi ilmu, yang ketiga sumber ilmu, yang keempat metodologi keilmuan. Nah, yang pertama ada pengertian dari epistemologi. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani yaitu episteme yang berarti pengetahuan. Menurut Harun Nasution, pengertian epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa sih itu pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membicarakan mengenai hakikat ilmu, dan ilmu sebagai proses adalah usaha pemikiran yang sistematik dan metodik untuk menemukan prinsip kebenaran yang terdapat pada suatu objek kajian ilmu. Epistemologi Islam adalah ilmu yang membahas tentang hakikat, sumber pengetahuan, serta metode yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan dengan sudut pandang keislaman. Apa itu pengetahuan? Epistemologi Islam menjawab bahwa pengetahuan ilmiah adalah segala sesuatu yang bersumber dari alam fisik dan non-fisik. Dengan demikian menjadi jelas bahwa sumber pengetahuan dalam Islam adalah alam fisik yang bisa diindra dan alam metafisik yang tidak bisa diindra, seperti Tuhan, malaikat, alam kubur, dan alam akhirat. Hal ini sangat berbeda dengan epistemologi barat yang hanya mengakui alam fisik sebagai sumber ilmu pengetahuan. Dengan demikian, sesuatu yang bersifat non-indrawi, non-fisik, dan non-metafisik tidak termasuk ke dalam objek yang dapat diketahui secara ilmiah. Lalu bagaimana sih ilmu pengetahuan dapat diperoleh? Terdapat perbedaan antara Islam dan Barat. Dalam epistemologi Islam, ilmu pengetahuan bisa dicapai melalui 3 elemen. Nah, ketiga elemen ini dalam praktiknya diterapkan dengan metode yang berbeda. Yang pertama ada indera untuk metode observasi, yaitu bayani. Kedua, akal untuk metode logis atau demonstratif, burhani. Yang ketiga, hati untuk metode intuitif atau irfani. Selanjutnya adalah klasifikasi ilmu. Dalam konsep filsafat Islam, objek kajian ilmu itu adalah ayat-ayat Tuhan sendiri, yaitu ayat-ayat Tuhan yang tersurat dalam kitab suci yang berisi firman-firman-Nya, dan ayat-ayat Tuhan yang tersirat dan terkandung dalam ciptaannya, yaitu alam semesta dan diri manusia sendiri. Kajian terhadap kitab suci dan kembali melahirkan ilmu agama. Sedangkan kajian terhadap alam semesta dalam dimensi fisik atau materi melahirkan ilmu alam dan ilmu pasti, termasuk di dalamnya kajian terhadap manusia dalam kaitannya dengan dimensi fisiknya, akan tetapi pada dimensi non-fisiknya, yaitu perilaku, watak, dan eksistensinya dalam berbagai aspek kehidupan, melahirkan ilmu humaniora. Sedangkan kajian terhadap ketiga ayat-ayat Tuhan itu yang dilakukan pada tingkatan makna, yang berusaha untuk mencari hakikatnya melahirkan ilmu filsafat.
Sumber ilmu. Terdapat 3 sumber ilmu. Yang pertama itu ada Al-Quran, yang kedua ada Sunnah, dan yang ketiga ada ijtihad. Al-Quran sendiri terkandung ajaran pokok yang dapat dikembangkan untuk keperluan seluruh aspek kehidupan, yaitu yang terhubung dengan masalah keimanan yang disebut akidah, dan yang berhubungan dengan amal perbuatan yang disebut dengan syariat. Lalu As-Sunnah, seperti halnya Al-Quran, As-Sunnah juga berisi akidah dan syariah. As-Sunnah berisikan pedoman untuk kemaslahatan hidup manusia dalam segala aspeknya, untuk membina umat untuk menjadi manusia seutuhnya. Lalu yang terakhir ada ijtihad. Ijtihad adalah istilah para fuqaha, yaitu berpikir dengan menggunakan seluruh ilmu yang dimiliki oleh ilmuwan syariat Islam untuk menetapkan atau menentukan sesuatu hukum syariat Islam dalam hal-hal yang ternyata belum ditegaskan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa di dalam ayat-ayat Al-Quran, yaitu alam, manusia, dan kitab suci, di dalamnya terdapat hukum-hukum dan semuanya itu diciptakan agar manusia mau memikirkannya. Karena melalui proses pemikiran itu, maka akan tersingkap dan diketahui makna kebenaran yang ada di dalamnya, yang memungkinkan manusia memanfaatkan untuk kepentingan hidupnya. Di dalam ayat Al-Quran yang menerangkan tentang alam sebagai objek atau sumber ilmu untuk kepentingan hidup manusia, yaitu dalam surat Al-Jathiyah ayat 5. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas sama'i min rizqi fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatun liqaumin yaqilun. Artinya, dan pada pergantian malam dan siang dan apa-apa yang diturunkan Allah dari langit berupa rezeki, lalu Dia menghidupkan dengannya bumi sesudah matinya. Dan pada perkisaran angin menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berfikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 5. Lalu ada metodologi keilmuan. Epistemologi pengetahuan Islam berlandaskan pada 3 aspek, yaitu epistemologi bayani, irfani, dan burhani. Yang pertama ada bayani. Bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang didasarkan atas otoritas teks atau nas, secara langsung atau tidak langsung. Secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan, jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran. Secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi tetap harus bersandar pada teks. Dalam ushul al-fiqh, yang dimaksud nas sebagai sumber pengetahuan bayani adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Karena itulah epistemologi bayani menaruh perhatian besar dan teliti pada proses transmisi teks dari generasi ke generasi. Ini penting bagi bayani karena sebagai sumber pengetahuan, benar tidaknya transmisi teks menentukan besar salahnya ketentuan hukum yang diambil. Selanjutnya, metodologi keilmuan yang kedua adalah burhani. Al-burhani atau demonstratif secara sederhana bisa diartikan sebagai suatu aktivitas berpikir untuk menetapkan kebenaran proposisi atau qadliyah melalui pendekatan deduktif al-istintaj dengan mengaitkan proposisi yang satu dengan proposisi yang lain yang telah terbukti kebenarannya secara aksiomatik atau badihihi. Burhani lebih bersandar pada kekuatan natural manusia berupa indera, pengalaman, dan akal dalam mencapai pengetahuan. Yang ketiga adalah irfani. Irfan atau makrifat berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh secara langsung lewat pengalaman. Irfani merupakan pengetahuan yang diperoleh dengan cara pengolahan batin atau ruhani, yang kemudian diungkapkan secara logis. Pengetahuan irfani tidak diperoleh berdasarkan analisa teks, tetapi oleh ruhani, di mana dengan kesucian hati diharapkan Tuhan akan melimpahkan pengetahuan langsung kepadanya,
masuk dalam pikiran, dikonsep, kemudian dikemukakan kepada orang lain secara logis. Perbandingan dengan konsep Barat. Itu terdapat metodologi keilmuan. Yang pertama, empirisme. John Locke sebagai salah satu tokoh empirisme dengan teori tabula rasa, yaitu pada waktu manusia dilahirkan, akalnya merupakan sejenis buku catatan yang kosong. Dan di dalam buku catatan itulah dicatat pengalaman-pengalaman indrawi. Menekankan pentingnya pengalaman, pengetahuan diperoleh lewat pengalaman indera, seluruh pengetahuan kita diperoleh dengan jalan menggunakan dan membandingkan gagasan-gagasan yang diperoleh dari penginderaan serta refleksinya. Akal manusia hanya merupakan tempat penampungan yang secara pasif menerima hasil penginderaan kita. Gejala-gejala alamiah menurut anggapan paham empiris adalah bersifat konkret dan diungkap lewat penginderaan gejala. Bila ditelaah lanjut akan menghasilkan pengetahuan dengan karakteristik tertentu, misalnya adanya pola yang teratur mengenai kejadian tertentu, contohnya logam mengambang bila dipanaskan, dengan mengumpulkan pengalaman, maka bisa melihat kesamaan dan perbedaan dari gejala yang ada, yang selanjutnya menjadi pengetahuan. Metodologi keilmuan barat yang kedua adalah rasionalisme. Faham ini berpendirian bahwa sumber pengetahuan terletak pada akal atau rasio. Kebenarannya hanya ada di dalam pikiran kita dan hanya dapat diperoleh dengan akal budi saja. Pengalaman hanya sebagai perangsang pikiran. Descartes merupakan bapak rasionalisme yang berusaha menemukan kebenaran atau pengetahuan dengan menggunakan metode berpikir deduktif. Pemikiran rasional sering cenderung disebut bersifat solipsistik atau hanya benar menurut kerangka pikir tertentu dan subjektif. Disinilah kaum rasionalis mulai mendapat kesulitan untuk mendapatkan konsensus yang dapat dijadikan landasan bagi kegiatan berpikir bersama. Tiap orang cenderung untuk percaya kepada kebenaran yang pasti menurut mereka sendiri. Cara berpikir seperti ini menyebabkan seseorang terjatuh ke dalam solipsisme, yaitu pengetahuan yang benar menurut anggapan pribadi masing-masing. Lalu perbandingan dengan konsep barat yang ketiga, ada metode ilmiah. Perkembangan ilmu-ilmu alam merupakan hasil penggunaan secara sengaja suatu metode untuk memperoleh pengetahuan yang menggabungkan pengalaman dan akal sebagai pendekatan bersama, dan menambahkan suatu cara baru untuk menilai penyelesaian-penyelesaian yang disarankan. Metode ilmiah mengikuti prosedur-prosedur tertentu yang sudah pasti yang dipergunakan dalam usaha dalam memberi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dihadapi oleh seorang ilmuwan. Di sini terdapat contoh, yaitu Kepler, seorang ahli astronomi, telah mencatat pengamatan-pengamatan yang banyak jumlahnya tentang posisi planet Mars di ruang angkasa pada berbagai waktu selama bertahun-tahun, dalam hubungannya dengan matahari pada suatu waktu tertentu. Masalah yang dihadapi oleh Kepler ialah jalan edar mengitari matahari yang manakah yang harus ditempuh oleh Mars agar berada pada titik-titik yang telah diamati di angkasa pada waktu-waktu yang setepatnya. Pengetahuan modern sejauh ini hanya ingin meneliti fakta dan meninggalkan persoalan makna, lebih menekankan unsur empiris daripada hal-hal yang non-empiris, karena hanya yang bersifat empiris menurut mereka yang dapat diukur dan dihitung. Galileo pernah mengatakan bahwa hanya fenomena-fenomena yang bisa dihitung yang bisa dimasukkan ke dalam domain sains. Apa saja yang tidak dapat dihitung dan tidak dapat diukur itu dianggap tidak ilmiah dan tidak real atau nyata. Agama sebagai dasar fundamental dari keyakinan ditinggalkan. Tuhan dianggap tidak memiliki andil dalam proses pengetahuan. Maka kemudian timbullah pemikiran bahwa kehidupan ini berpusat pada manusia atau antroposentris. Akallah yang mampu mendapatkan segala pengetahuan atau rasionalisme. Ilmu pengetahuan tetap diposisikan secara netral. Agama dan ilmu dipisahkan, dan Tuhan dijauhkan dari urusan-urusan pengembangan pengetahuan.
Penekanan terhadap rasionalitas oleh masyarakat barat modern mengakibatkan unsur-unsur non-rasional, seperti yang banyak kita temukan dalam agama dan mistisisme, cenderung ditolak sebagai ilusi atau halusinasi. Wahyu yang pada dasarnya diterima melalui intuisi atau hati, ditolak otoritasnya oleh masyarakat modern karena kecurigaan masyarakat modern terhadap metode non-rasional. Akibatnya muncul fenomena ateis pada sebagian ilmuwan barat yang sekuler. Menurut mereka, gagasan tentang Tuhan hanyalah sebuah proyeksi dan pelarian manusia dari ketidakmampuan mereka mengatasi problema hidup. Tuhan juga sering dianggap hanya sebatas hipotesa yang berfungsi sekedar melengkapi penjelasan ilmiah, ketika sains gagal memberikan penjelasan yang koheren tentang alam semesta. Sampai sekarang pun banyak ilmuwan yang menolak otoritas agama dan memilih tidak bertuhan atau ateis. Oleh karena tauhid merupakan landasan yang sangat penting bagi umat Islam dalam menuntut ilmu. Sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.